Assalamualaikum pemirsa. Surya Paloh semakin ditekan semakin kuat. Surya Paloh terkenal di masyarakat sebagai pengusaha pers dan pemilik stasiun televisi Metro TV. Namun tidak hanya itu, Surya Paloh juga aktif sebagai politikus dan memiliki harian Media Indonesia dan Lampung Pos yang tergabung dalam media group. Di dunia politik, mantan Ketua Dewan Penasehat Golkar ini mendirikan Nasional Demokrat Nasdem bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pembina Organisasi Masyarakat Nasdem. Pengalaman organisasi Surya Paloh dimulai sejak dia masih kuliah. Di masa kuliah ini, Surya Paloh tergabung dalam organisasi massa dan menjadi salah satu pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI). Surya Paloh bersama anak-anak anggota ABRI juga pernah mendirikan organisasi Putra Putri ABRI. Ketika menjadi anggota MPR membuat Surya Paloh harus hijrah ke Jakarta. Namun ibu kota tidak menghalangi kesuksesan Surya Paloh sebagai pengusaha. Dia segera kenal berbagai pengusaha muda di Jakarta. Media pers menarik perhatiannya dan berbisnis di bidang ini masih belum banyak digarap saat itu. Usaha Surya Paloh yang paling fenomenal adalah Metro TV, yang menjadi saluran televisi berita pertama di Indonesia. Bila berkaca pada sejarah, sebelum mendirikan Partai Nasdem, Surya Paloh sempat menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar periode 2004-2009. Bahkan saat pemilu 2004, Golkar menduduki peringkat 1. Kemudian pada pemilu 2009, Golkar turun sedikit jadi peringkat 2. Surya Paloh dikenal sebagai politisi ulung yang memposisikan dirinya dengan partai secara dinamis. Terbukti saat pemerintah SBY, dia pernah menjadi oposisi dan juga pernah menjadi pendukung pemerintah. Dan hal itu dibuktikan di era Jokowi saat ini. Surya Paloh mengatakan secara eksplisit pendukung pemerintah Presiden Jokowi selama 2 periode. Namun dia tak harus terikat dengan Jokowi. Tahun 2024 jabatan Jokowi sudah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi. Maka Surya Paloh dengan kendaraannya Partai Nasdem memilih mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan untuk dia calonkan menjadi presiden berikutnya. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, Partai Nasdem menggelar acara apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 16 Juli 2023. Agenda ini dihadiri oleh Partai PKS, Demokrat, dan sebagai anggota koalisi perubahan. Selain itu, datang juga perwakilan dari Partai Golkar. Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem menyampaikan pidatonya. Lantas apa saja yang disampaikan pendiri Nasdem ini? Berikut poin-poin pidato Surya Paloh dirangkum oleh Tempo.co. 1. Surya Paloh sebut Indonesia jauh dari budaya gotong royong. Menurutnya, kini bangsa Indonesia berubah menjadi bangsa yang individual dan pragmatis atau kepura-puraan. 2. Surya Paloh sebut partainya mantap usung Anies Baswedan. Menurut Surya Paloh, saat ini bangsa Indonesia terjebak dalam pragmatisme
dan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan dan munafik. Hal inilah menjadi dasar filosofis partainya untuk melakukan gerakan perubahan dan melakukan perubahan yang berarti dan mendasar. Karenanya, Surya Paloh menyatakan partainya mantap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik disalahpahamkan, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan dan tertindas, terhalang. Kemudian kita menyerah. Tidak, kata Surya Paloh. 3. Surya Paloh menyebutkan alasan harus pilih Anies Baswedan. Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh turut mempromosikan capres usungan koalisinya, Anies Baswedan. Pihaknya mengungkapkan alasan mengapa harus memilih ex-gubernur DKI Jakarta itu. Surya Paloh menyatakan Nasdem konsisten mendukung Anies karena dianggap sebagai sosok yang menghormati pluralisme. Menurut dia, Anies merupakan sosok yang memberikan bukti praktik pluralisme. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, kata Surya Paloh. 4. Singgung alasan dulu dukung Jokowi. Surya Paloh juga menyinggung alasan mengapa Nasdem dulu mendukung Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengaku terkesan dengan revolusi mental yang diusung ex-wali kota Solo itu. Menurutnya masalah mental menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Dan itulah kenapa pada tahun 2014 dengan seluruh energi kita mendukung Jokowi sebagai presiden, kata Surya Paloh. 5. Sebut revolusi mental di era Jokowi gagal. Menurut Surya Paloh, Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki luas negara yang sangat besar, jumlah penduduk yang banyak, dan tanah yang subur. Namun dengan semua potensi tersebut, Indonesia masih belum dapat menjadi negara maju karena tidak adanya revolusi mental. Surya Paloh mengatakan, pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kami. Senapas, sebangun, sejalan. Tapi sayang seribu sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Demikian pemirsa, Surya Paloh yang bersikukuh untuk mempertahankan Anies Baswedan menjadi presiden dan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat meski banyak ujian yang mereka alami, yang mereka dapatkan. Tapi Surya Paloh dengan koalisinya tetap bertahan dan malah semakin kuat dukungannya terhadap Anies Baswedan. Semoga niat baik Surya Paloh, Nasdem, PKS, Demokrat menjadi kenyataan. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum.